Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Ali dengan NIM 2023 11132. Saya akan menganalisis fungsi actuating dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah manajemen teknik. Pada studi kasus kali ini adalah PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Pada bagian pertama, actuating atau pergerakan adalah jantung dari proses manajemen. Definisi intinya ialah actuating adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota kelompok bekerja secara sadar dan sukarela untuk mencapai sasaran organisasi yang telah direncanakan. Lalu di sini berikutnya adalah esensi sentral. Actuating adalah jembatan yang menghubungkan visi strategis planning dan kerangka kerja, yaitu organizing, dengan tindakan nyata atau action di lapangan. Motor penggerak pada actuating ialah sumber daya manusia dan fisik yang produktif dan juga aktif agar menghasilkan pergerakan yang efektif. Tujuan actuating adalah menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan, yaitu dengan sinergi dan efisiensi untuk menciptakan kerjasama yang terkoordinasi dan menghindari tumpang tindih pekerjaan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu pada actuating ini berpusat pada fungsinya. Kemudian pada pengembangan potensi dengan memberdayakan karyawan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas mereka. Lalu dibentuk komitmen dan moral untuk menumbuhkan sense of belonging, serta karyawan bekerja bukan karena terpaksa, melainkan karena keinginan intrinsik. Kemudian ada karakteristik actuating, yang merupakan sifat fungsi yang berpusat pada manusia atau human factor. Dan dengan pervasive function, yaitu fungsi bersifat menyeluruh. Setiap manajer di semua tingkatan hierarki bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi. Lalu continuous activity, yaitu pergerakan adalah proses yang berlangsung terus-menerus, bukan sekali jalan, untuk menjaga kinerja dan mempersiapkan tantangan berikutnya. Lalu ada creative activity, yang berperan mengubah rencana statis menjadi kinerja yang dinamis dan mengaktifkan semua sumber daya organisasi. Lalu ada karakteristik yang paling fundamental, yaitu human factor. Karena keberhasilan actuating sangat bergantung pada kemampuan manajer untuk memahami kebutuhan, emosi, dan psikologi yang kompleks dari tenaga kerja. Berikutnya adalah kerangka kerja actuating, yang merupakan komponen inti implementasi pergerakan. Fungsi actuating dapat dipecah menjadi 4 komponen inti atau 4C yang saling terhubung dan harus dijalankan secara stimulan. Yang pertama adalah kepemimpinan, leading. Kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan bawahan agar bekerja dengan antusiasme serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kemudian adalah motivasi, yaitu proses merangsang karyawan melalui intensif finansial atau non-finansial agar mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Kemudian adalah komunikasi atau communicating, yaitu merupakan perekat yang menyatukan semua elemen dan memastikan penyampaian informasi dan umpan balik berjalan
dengan dua arah secara efektif. Kemudian ada pengarahan, yaitu memberikan perintah atau instruksi spesifik yang jelas mengenai tugas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah bagian studi kasus pada Transjakarta. Tantangan operasional dan defisit actuating pada PT Transjakarta. PT Transjakarta adalah pionir BRT atau Bus Rapid Transit dengan jalur terpanjang di dunia. Namun, skala operasi yang masif ini masih menghadapi tantangan serius yang berakar pada kelemahan fungsi actuating. Yang pertama adalah ketepatan waktu, karena sulit terjamin jalur busway sering diserobot kendaraan pribadi yang menunjukkan kelemahan pengawasan eksternal. Kemudian ada perawatan armadanya yang kurang baik, seperti ada insiden bus mogok atau terbakar karena jendela waktu perawatan yang sangat sempit. Kemudian ada kedisiplinan pramudi, karena banyak laporan perilaku yang kurang profesional, seperti ugal-ugalan, mengebut, atau main pose saat mengemudi, dan kurangnya pengawasan di lapangan. Ini merupakan faktor human error yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan pada lapangan. Kemudian pada bagian 4 ini adalah tanggapan dari studi kasus pada bagian ketiga, yaitu merupakan reformasi aquating di Transjakarta dengan melakukan pendirian Transjakarta Academy sebagai tanggapan atas masalah human error. Transjakarta melakukan pergeseran paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Ada beberapa upaya dari Transjakarta Academy dalam mengatasi hal tersebut dalam menjalankan proses di Transjakarta Academy, yaitu dengan new skilling, yaitu pelatihan dasar wajib bagi calon pramudi baru, membangun fondasi kompetisi, karakter, dan pemahaman SOP sejak awal. Kemudian adalah reskilling, yaitu pelatihan khusus bagi pramudi senior yang berpotensi untuk menjadi instruktur internal, menciptakan efek pengganda dalam penyebaran pengetahuan. Kemudian ada upskilling, yaitu dengan pelatihan penyegaran rutin tahunan untuk mempertajam potensi, memperbarui pengetahuan, dan menjaga standar layanan agar terus konsisten. Kemudian adalah kombinasi tongkat dan wortel dalam pengawasan. Pada PT Transjakarta, mereka melakukan penerapan sistem pengawasan dan sanksi yang ketat, yaitu tongkat, sementara memotivasi elemen yang positif, yaitu wortel, yang harus masih diperkuat, yaitu dengan pendekatan tongkat, yaitu supervisi dan sanksi. Sanksi tegas saat ada toleransi untuk pelanggaran berat seperti kecelakaan dan kelalaian fatal. Kemudian adalah pengawasan teknologi yang melakukan pengawasan CCTV di tiap armada untuk pemantauan real time dan alat bukti objektif. Kemudian adalah pengawasan eksternal, yaitu dengan kanal pengaduan publik sebagai mata tambahan di lapangan. Kemudian adalah pendekatan wortel yang fokus pada motivasi non finansial, seperti peningkatan status profesional melalui sertifikasi akademi dan jalur karir,
serta kesenjangan dengan shifter penghargaan dan intensi positif yang masih belum seimbang. Itu adalah bagian minusnya. Kemudian adalah bagian kelima, yaitu evaluasi dan rekomendasi. Dampak nyata dan kebutuhan penyelesaian strategis pada efektivitas program Activating di Transjakarta, yaitu dengan implementasi Transjakarta Academy menunjukkan hasil yang sangat positif, yaitu dengan 48% penurunan kecelakaan, penurunan drastis tingkat kecelakaan dari kurang lebih 0,7 menjadi 0,36 kejadian per 1000 km perjalanan. Penurunan ini memvalidasi bahwa fokus pada kompetensi adalah human factor melalui pelatihan intensif dengan memberikan dampak positif langsung pada keselamatan operasional. Lalu ada rekomendasi pada proses optimalisasi actuating, yaitu dengan seimbangkan memotivasi, perkuat komunikasi dua arah, serta institusionalisasi evaluasi. Lalu kesimpulan akhirnya yaitu menciptakan pramudi yang komitmen. Actuating adalah penentu keberhasilan mengubah visi menjadi realitas. Transjakarta telah menunjukkan langkah maju signifikan dengan memperkuat pilar directing dan supervising. Keberhasilan jangka panjang memerlukan keseimbangan. Perusahaan harus melengkapi sistem yang ada dengan memperkuat pilar motivating dan communicating. Tujuan bukan hanya menciptakan pramudi yang patuh, tetapi pramudi yang berkomitmen, termotivasi, dan profesional demi mewujudkan layanan transportasi publik yang berkeselamatan dan membahagiakan Jakarta. Fokus masa depan dari kepatuhan ke komitmen. Kemudian ini ada daftar pusaka yang dikutip untuk presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.